Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Pintu depan rumah Patrick Jason tiba-tiba terbuka lebar. Dan sekelompok Nighthawk berbalut mantel wol hitam bergegas masuk. Ekspresi mereka waspada dan penuh kesiagaan, seolah sedang menghadapi musuh yang amat mengerikan. Tap, tap, tap. Seorang yang mengenakan zirah perak penuh melangkah masuk. Zirah itu memancarkan kesan, seolah sangat berat. Detail-detailnya mengikuti gaya kuno, dan dari bahu kiri hingga serong ke arah perut, tampak noda darah merah gelap, yang seolah mustahil dihapus. Ditambah dengan bercak-bercak merah kecil di berbagai bagian, itu menciptakan pemandangan yang aneh, namun indah, seolah hiasan unik dan megah. Sol Asurusus mengeluarkan arloji saku, dan meliriknya. Ganti. Zirah perak itu berhenti, mengangkat pelindung wajahnya, dan memperlihatkan orang di baliknya, seorang pria tampan berambut hitam, dan bermata hijau. Leonard, air panas sudah disiapkan di kamar mandi kamar utama lantai 2. Jangan tunda lagi. Kalau tidak, kau hanya bisa kembali ke pelukan Dewi. Pesan Sus. Baik Kapten Sus. Dengan bantuan para Nighthawk lainnya, Leonard Michel melepas zirah perak berat berlumuran darah itu. Dengan sarung tangan merah di tangannya, ia tak berkata apa-apa, dan langsung bergegas ke lantai 2, menemukan bak mandi yang masih mengeluarkan uap putih. Leonard dengan cepat melepas pakaian, dan berbaring di air panas, tanpa menyisakan hidung pun di atas permukaan. Kulitnya segera memerah, seperti lobster yang direbus, dan garis-garis perak aneh, mirip bekas luka perlahan muncul di permukaannya. Garis-garis itu seperti bilah cahaya perak murni, yang terus melebar keluar, dan menyatu dengan air panas. Dalam waktu kurang dari 10 detik, uap menghilang, dan lapisan tipis es transparan terbentuk di permukaan air. Barulah saat semua garis perak menyebar, Leonard bangkit sambil terengah. Ia sedikit memiringkan kepala, seolah mendengarkan sesuatu. Kemudian ia berkata pelan, "Orang tua, kau tahu asal-usul 142?" Sebuah suara tua bergema di dalam benaknya. "Kau semakin tidak sopan. Aku tidak tahu dari mana zirah aneh itu berasal." Tanpa menunggu Leonard bertanya lagi, suara itu terkekeh. "Tapi aku rasa aku mengenali pemilik darahnya." "Siapa?" Leonard bertanya penasaran. Suara tua itu menjawab dengan nada rendah dan berat, "Seorang dewa kuno sebelum kataklizm. Bagian selatan jembatan, Jalan Rose, Gereja Harvest." Saat Klein melangkah memasuki aula doa yang sunyi, ia melihat Pastor Yutravsky dan vampir Emlyn White, yang satu duduk di depan, satunya lagi di belakang, di kursi dengan tinggi berbeda. Tangan mereka berada di depan mulut dan hidung, jari-jari saling bertaut, telapak tangan kosong. Inilah posisi doa khas Gereja Mother Earth. Kali ini, ekspresi Emlyn lembut dan tenang, tanpa jejak keangkuhan atau kejengkelan yang biasa ia tunjukkan. Klein sedikit menggerakkan sudut bibirnya, sambil diam-diam menggambar lambang suci segitiga di dadanya. Ia duduk sembarang, menunggu doa selesai, lalu berjalan menghampiri Emlyn White. Dia berkata sambil tersenyum, "Kau sangat soleh hari ini." "Apa?" Emlyn tersentak, kemudian bergumam dengan wajah pucat, "Apa yang sudah kulakukan? Apa yang sudah kulakukan?" Suaranya menghilang, seolah ia baru menyadari apa yang barusan ia perbuat. Mungkin itu bukan hal buruk. Klein menenangkan sang vampir, dengan gaya yang sama sekali tidak meyakinkan, sebelum duduk di sampingnya. "Aku tidak ingin orang lain bicara begitu. Meskipun aku merasa perlawanan diriku semakin melemah." Emlyn memasang ekspresi muram. "Tapi aku tidak ingin mengkhianati bulan." Klein tidak melanjutkan topik, yang membuat vampir itu murung. Ia bertanya santai, "Kau para sanguin menyembah Primordial Moon, atau dewa tertentu yang mewakili bulan, atau dua-duanya dianggap sama?" "Semuanya." Emlyn sedikit mengangkat dagunya. "Bagi sanguin berdarah murni, tentu saja kami percaya pada dewa yang mewakili bulan." "Ya,
dewa yang mewakili bulan. Namanya Lilith. Leluhur kami para Sanguin, seorang dewi kuno. Dan ketika manusia menjadi Sanguin, mereka cenderung menyembah Primordial Moon. Dalam kondisi normal, keduanya bisa dianggap setara, tapi kadang tidak tumpang tindih, dan ada perbedaannya. Manusia menjadi Sanguin? Klein tidak terkejut Emlyn bisa menyebut nama dewa kuno dari zaman kedua. Yang lebih menarik baginya adalah fakta bahwa manusia bisa menjadi Sanguin. Apakah ini urutan vampir yang pernah disebutkan Tuan Azik? Ia berpikir. Emlyn menjawab dengan ekspresi rumit. Ya, ada dua jenis. Pertama, diubah melalui anugerah dari Sanguin kuat. Yang satu lagi berubah melalui konsumsi ramuan yang sesuai. Yang terakhir ini adalah musuh yang paling kami benci. Kenapa? Klein sudah punya dugaan. Emlyn menggeram. Bahan utama ramuan mereka adalah esensi darah kami. Seperti yang kuduga. Klein menoleh dan mengamati Emlyn beberapa kali. Tatapan itu membuat Emlyn gugup dan ia mendengus. Kau sudah menjadi Beyonder. Tak mungkin kau pindah jalur. Hanya karena ini pertama kalinya aku melihat bahan Beyonder berjalan, hidup, berbicara. Tapi sebenarnya semua Beyonder manusia juga merupakan bahan seperti itu. Klein awalnya hanya bercanda dalam hati, namun segera terasa kesedihan yang kuat menyergapnya. Saat itu, Emlyn menatap Pastor Yutravsky, yang sedang menggosok lambang suci kehidupan dengan hati-hati, lalu berkata pelan, "Aku menemukan dua bahan yang kau butuhkan." Apa saja? Klein tidak menutupi rasa gembiranya. Emlyn menjawab lancar, kelenjar pituitari bermutasi dari Thousand Face Hunter dan darahnya. Harganya 2.000 pound untuk yang pertama, dan 300 pound untuk 100 ml darah. 2.300. Klein spontan berkata, bisa kurang? Setelah menerima kembali uang jaminannya, ia punya total 2.185 pound tunai. Bagi kelas menengah, itu jumlah tabungan besar, bahkan banyak orang tak bisa menabung sebanyak itu seumur hidup. Tapi Klein menyadari jumlah itu masih belum cukup. Tidak bisa. Kalau bukan karena aku, dia akan meminta 2.800 pound. Dan sesuai kesepakatan, kau harus membayarku tambahan 150 pound? Totalnya 2.450 pound, kata Emlyn sambil menggeleng. Melihat ekspresi Klein, ia cepat menambahkan, di zaman ini, naga sangat langka. Selain Sanguin berumur panjang, sulit sekali menemukan bahan Beyonder sejenis. Kalaupun ada, pasti lebih mahal. Masih kurang 265 pound. Sudah susah payah menabung, tapi langsung habis. Dan tetap tidak cukup. Semoga Tuan Hangman bisa segera menjual karakteristik Beyonder Werewolf. Setelah ini, aku masih butuh karakteristik Human Skin Shadow dan rambut Deep Sea Dragon. Itu juga pasti mahal. Little Sun susah dipastikan, dia harus menjaga sikap. Utangnya padaku sebaiknya dibayar lewat metode untuk menghapus korupsi mental Rampager dari item mistis. Itu lebih aman. Banyak pikiran melintas di benak Klein, dan ia merasa cahaya di luar jendela meredup tajam. Ia menarik napas panjang dan berkata, baik, tapi transaksi ini akan ditunda. Aku baru saja memprovokasi seseorang, dan sekarang sedang dilindungi Beyonder resmi. Kau tidak ingin penjualnya ditahan di ruang bawah tanah katedral, kan? Dan aku masih harus mengumpulkan sisa uangnya. Klein menoleh sedikit, memandang kubah katedral. Beyonder resmi? Emlyn langsung berdiri, dan melihat sekeliling dengan gugup. Klein menatapnya, dan berkata, tenang saja, kau sekarang imam gereja Mother Earth, posisimu legal. Selain itu, Pastor Yutravsky akan melindungimu. Aku bukan. Bantahan Emlyn sangat lemah. Ia duduk kembali, kemudian tiba-tiba teringat sesuatu. Apakah Beyonder resmi bisa menyelesaikan masalah sugesti psikologis? Mungkin. Klein hampir tertawa. Tapi kalau begitu, kemungkinan besar kau akan menjadi penganut Dewi Evernight, God of Steam and Machinery, atau Lord of Storm. Atau kau bisa bergabung dengan Departemen Khusus Militer.
Mereka mungkin akan mengirimu ke luar negeri sebagai mata-mata untuk merayu wanita bangsawan. Aku hanya suka boneka dan gadis-gadis polos nan cantik. Emlyn menegaskan keras. Kelihatan kau agak tertarik, tapi cuma sedikit. Klein mengganti topik. Kau kenal anggota keluarga Beria? Beria? Keluarga gila penyembah iblis itu? Tidak, mereka sendiri iblis. Emlyn langsung menjawab. Kenapa kau mencari mereka? Klein menghela napas. Aku menyinggung salah satu dari mereka, Patrick Jason Beria, gara-gara kasus pembunuhan berantai. Bantu aku mencari tahu keberadaannya dan kenalan-kenalannya di lingkaranmu. Kalau infonya akurat, akan kubayar, tergantung nilai informasinya. Tentu, itu juga bisa diklaim dari Nighthawk, Machinery Hive Mind, dan militer. Klein merasa sedikit lega. Emlyn mengangguk. Kau benar-benar berani memprovokasi Devil asli. Saat kau mendapat informasi pasti tentang dia juga akan tahu bahwa kau bisa sangat membahayakannya. Tidak apa-apa, aku dilindungi otoritas, jawab Klein santai. Setelah beberapa detik sunyi, Emlyn berkata, baiklah, akan kucoba. Pembayaran minimal 20 pound. Setelah urusan selesai, Klein tidak berlama-lama dan keluar dari katedral. Pikirannya penuh dengan cara mengumpulkan uang itu. Buku baru Nona Magician sebentar lagi terbit. Dia harusnya mendapat banyak uang. Masih ada royalti? Mungkin aku bisa menawarkan formula ramuan astrologer. Tapi dia bahkan belum mengumpulkan semua bahan Trickmaster. Nona Justice sekarang bergabung dengan alkemis psikologi, dan aku tak punya formula untuk dijual. Jual pengetahuan? Karakteristik Beyonder Werewolf bernilai 1.300 pound. Mungkin lebih rendah? Haruskah aku membuat item mistis? Atau membuat Emlyn White jadi penganut The Fool? Supaya aku dapat persembahan? Dengan imbalan menghilangkan sugesti psikologisnya. Benar, Jason Beria membawa banyak uang tunai, perhiasan, dan logam mulia. Kalau dia ditemukan, mungkin aku bisa dapat bagian. Saat pikirannya berputar cepat, Klein keluar katedral dan melihat langit gelap dan kabut tipis. Ia menghela napas. Aku benar-benar kekurangan uang. Kembali ke Jalan Minsk, Klein masuk ke kamar mandi dengan setumpuk koran tebal di tangan, seolah bersiap menghadapi perang berkepanjangan. Ia ingin naik ke atas kabut abu-abu dan menggunakan sapu tangan Jason untuk meramal keberadaannya. Di dalam kamar mandi di Jalan Minsk nomor 15, Klein mengeluarkan sebuah boneka kertas dari kantong tersembunyi, menggoyangnya, dan menjadikannya tubuh pengganti. Ia membuat tubuh pengganti itu duduk di toilet sambil memegang koran sebagai bentuk pengelabuan. Lalu, ia menyembunyikan dirinya di dalam sebuah bayangan, melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam, dan naik ke atas kabut abu-abu. Tindakan-tindakan ini bahkan lebih ajaib dari sihir. Di dalam istana kuno yang megah itu, Klein duduk di ujung meja perunggu panjang, memadatkan sapu tangan milik Jason Beria di hadapannya. Itu hanyalah proyeksi, tetapi tetap bisa digunakan untuk ramalan, selama sapu tangan itu tidak meninggalkan tubuhnya di dunia nyata. Contoh paling awal adalah ketika ia memakai proyeksi lambang suci matahari yang bermutasi di kota Tingen sebagai objek ramalan. Saat itu, ia belum tahu cara memanggil dirinya sendiri, dan ia tidak mampu membawa benda yang memiliki spiritualitas ke atas kabut abu-abu. Tentu saja, ada perbedaan besar antara memakai proyeksi dengan memakai benda aslinya dalam ramalan. Karena itu Klein selalu berusaha memakai benda asli. Namun saat ini, karena ia sedang dilindungi oleh para Beyonder resmi, tidak mudah baginya melakukan ritual. Kalau ada yang menemukan dia menyalakan lilin saat siang hari, ketika sedang di toilet, ia akan berada dalam masalah besar. Kalau aku benar-benar bisa mendapatkan lokasi Jason Beria lewat ramalan, aku selalu bisa mengambil resiko, memanggil diriku sendiri, dan membawa sapu tangan ini ke sini, kalau hasilnya tidak cukup jelas. Gumam Klein sambil mengeluarkan kulit kambing dan pena tinta. Ia menulis kalimat ramalan, lokasi Jason Beria saat ini. Secara teori,
Mengandalkan sebuah sapu tangan yang hanya pernah dipakai target dalam ritual tertentu, akan membuat ramalan lokasi tidak mungkin dilakukan, karena koneksinya tidak cukup kuat, dan interferensinya terlalu besar. Misalnya, sangat mudah berujung memprovokasi Abyss Grand Duke yang dituju ritual tersebut. Namun bagi klien, interferensi bisa dieliminasi. Yang disebut Abyss Grand Duke itu, paling-paling hanya seorang devil urutan tinggi, bukan inkarnasi dari Dark Side of the Universe. Di atas kabut, ruang misterius itu bahkan sudah pernah menahan dewa, seperti Eternal Blazing Sun dan True Creator. Bahkan entitas yang sedikit lebih lemah pun, berada di level malaikat, Tuandor, dan sejauh ini ia tidak mengalami masalah serius. Untuk masalah koneksi yang kurang kuat, klien, yang hanya bisa diperkuat sampai batas tertentu oleh kabut abu-abu, tetap tak berdaya. Ia hanya bisa mencoba dan mengandalkan keberuntungan. Mungkin baru setelah ia menjadi seorang Saint Beyonder urutan tinggi di jalur ini, ia bisa memiliki kepercayaan diri yang sesuai. Secara teori memang bisa. Bagaimanapun juga, saat melakukan ritual, tubuh, hati, dan pikiran seseorang berada dalam keadaan paling menyatu. Itu juga saat paling mudah berkomunikasi dengan dunia luar. Gumam Klein, yang kini hampir bisa disebut ahli mistisisme. Ia memegang sapu tangan dan kulit kambing bertuliskan kalimat ramalan itu, lalu bersandar di kursinya. Ia cepat memasuki keadaan kogitasi, dan terus mengulang, lokasi Jason Bria saat ini. Setelah mengucapkannya 7 kali, klien tertidur, dan memasuki dunia mimpi. Di dalam dunia abu-abu itu tak terhitung gambar melintas, dan saling bersilangan dengan cara yang tersebar. Tak lama kemudian, adegan itu menjadi jelas, dan memenuhi penglihatan klien, membuatnya merasa seolah-olah memasuki sebuah mimpi. Dalam mimpi itu cahayanya redup, dan terdapat meja berwarna merah gelap. Sebuah sosok berdiri di depan jendela Oriel, memandangi taman di luar. Ada sebuah rumah kaca di taman itu, dengan mawar yang mekar di dalamnya, merah menyala di tengah dinginnya bulan Desember. Bayangan sosok pria itu terpantul pada jendela. Tingginya sedang, dengan rambut coklat ikal, dan mata coklat yang dingin. Ia tampak berusia awal 30-an. Ini, bukankah aku sedang meramal lokasi Jason Bria? Siapa ini? Rasanya agak familiar. Klien bingung, namun tidak terlalu memikirkannya. Ia membiarkan spiritualitasnya tetap tersebar, seolah mengembara di dunia misterius. Saat pertanyaan itu muncul, pria itu berbalik, dan berjalan menuju sudut ruangan, tempat 2 koper besar kulit berada. Ia berjongkok, dan membuka salah satunya. Di dalamnya terdapat tumpukan uang kertas, yang tersusun rapi, dengan batangan emas di atasnya. Uang kertas yang tampak semuanya bernilai 10 pound, sementara emas itu bersinar, memikat. Pria itu mengeluarkan sesuatu dari kantong tersembunyi dalam kopernya, menggoyangnya, dan membukanya. Itu adalah sepotong kulit manusia yang agak pucat. Sepotong kulit manusia yang utuh. Pria itu dengan cepat melepaskan pakaiannya, dan memakai kulit manusia itu. Dalam waktu 10 detik saja, ia sudah berubah menjadi Jason Bria, dengan tulang pipi tinggi, mata biru keabu-abuan, dan rambut yang disisir rapi. Pada saat itu, adegan mendadak hancur, dan klien membuka matanya. Pantas saja Jason berani mengambil risiko. Ternyata, selama 10 tahun terakhir, ia selalu mengenakan kulit manusia, dan tidak pernah menampakkan wajah aslinya. Layak saja disebut devil yang tenang sekaligus gila. Klien tak bisa menahan desah kagumnya. Jason meninggalkan potret dirinya di rumah, dan itu tidak menimbulkan kecurigaan dari Isengard, dan yang lain, karena tetangga-tetangganya pernah melihatnya, dan tahu seperti apa rupa dirinya. Bahkan tanpa potret itu, dengan kemampuan para Beyonder resmi, mudah saja merekonstruksi wajah seseorang, bahkan hasilnya bisa lebih akurat daripada foto. Karena itu, tidak ada alasan bagi Jason untuk tidak menghancurkannya. Itu sepenuhnya masuk akal. Siapa yang menyangka bahwa ia meninggalkan tipuan yang terlihat paling natural? Jika pencarian dilakukan berdasarkan potret, bahkan dengan artefak tersegel 142, Nighthawks tetap tidak mudah mengunci target.
Apalagi 2 kali ia menyembunyikan wajahnya, menggunakan kemampuannya sendiri. Siapa yang menyangka bahwa wajah yang begitu dirahasiakan itu ternyata palsu? Klein menyadari betapa liciknya Jason. Ia mengusap pelipis dan mulai mengingat adegan yang ia lihat dalam ramalan mimpi itu. Sebuah rumah dengan kaca-kaca. Ciri yang cukup jelas, tidak banyak bangunan seperti itu di Backlund. Tapi pertanyaannya, bagaimana aku melaporkannya? Begitu aku memberitahu machinery Hive Mind, Jason pasti akan merasakan bahaya, menyamar, dan kabur. Langsung mencari Nighthawk yang memegang artefak tersegel 142. Bagaimana kalau aku bertemu seseorang yang kenal denganku? Aku tidak ingin berubah menjadi abu dan tersebar di sungai Tusok. Selain itu, aku tidak bisa terburu-buru melapor. Aku baru mulai mengumpulkan informasi. Bagaimana mungkin aku tiba-tiba mendapatkan info dari berbagai jalurku secepat ini? Orang itu benar-benar membawa uang tunai dan perhiasan dalam jumlah besar, 1 koper penuh uang kertas. Totalnya mungkin lebih dari 50.000 pound. Pikiran Klein berputar cepat sebelum ia akhirnya menenangkan diri. Ia memutuskan untuk menunggu 2 hari lagi, lalu menggunakan cara yang tepat untuk memberitahu Nighthawks yang bertanggung jawab atas kasus ini tentang wahyu yang ia dapatkan. Dengan ramalan berakhir, ia kembali ke dunia nyata, melenyapkan tubuh pengganti, dan duduk sendiri di toilet. Sore harinya, ketika hendak pergi, Klein melempar koin. Wahyu yang ia dapat adalah bahwa tidak baik baginya untuk keluar. Akan ada bahaya kalau aku keluar? Klein tidak ragu kembali ke ruang tamu dan duduk. Sekitar 20 menit kemudian, bel pintu berbunyi, dan ia melihat Isengard Stanton datang berkunjung. "Tuan Stanton, ada perkembangan?" tanya Klein dengan senang. Isengard menunjuk ke bagian belakang aula. "Bicara di dalam." "Baik." Klein menyingkir memberi jalan. Setelah keduanya duduk di sofa yang saling berhadapan, Isengard memegang topi pemburu dan menarik napas dalam. Desire Apostle muncul lagi. Melihat Klein tetap diam, ia mengangguk puas dan melanjutkan, "Keluarga 2 detektif menolak perlindungan. Mengira mereka tidak akan terseret, jadi mereka tetap di luar. Hari ini, saat makan siang, mereka ditemukan tewas di kantor masing-masing. Yang satu begitu ketakutan sampai mati. Yang satu lagi terlalu bersemangat hingga menghabiskan seluruh energinya. Mereka terlalu keras kepala, benar-benar khas pengikut Tyrant. Tapi akibatnya, Mandated Punishers secara resmi ikut turun tangan. Katanya beberapa gereja dan para Beyonder urutan tinggi dari militer sudah mengalihkan perhatian mereka ke kasus ini dan menempatkan Desire Apostle sebagai salah satu peristiwa paling penting akhir-akhir ini. Apakah Anda berharap aku tidak mengungkapkan identitas Anda sebagai pengikut God of Knowledge and Wisdom?" Klein bertanya, seolah tercerahkan. Antar detektif mudah saling bicara. Isengard tersenyum dan mengangguk. "Tidak masalah." Klein memberi janji terlebih dahulu, lalu berkata, "Aku punya beberapa jalur informasi yang nyaman untuk diekspos. Jika nanti aku mendapatkan informasi berharga dari mereka, aku harap Anda bisa membantuku memberitahu Nighthawks dan menjaga kerahasiaannya." Mengapa Nighthawks dan bukan Machinery Hive Mind? Ia rasa tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Dengan kecerdasan seorang detektif ulung seperti Stanton, ia pasti mengerti. Isengard menyetujui permintaan Klein, lalu bertanya bingung, "Dengan memberitahuku, bukankah itu sama saja membuat Jason menyadarinya lebih cepat? Semoga kita bisa memikirkan cara untuk menghindarinya. Juga, tolong bantu pikirkan kemungkinan lain. Cincin Anda itu seharusnya bisa meniru beberapa kekuatan Beyonder," jawab Klein dengan tenang. "Baik." Isengard tidak menambah kata lain. Ia merenung beberapa detik dan mengeluarkan pipa untuk menyeruput sedikit. Aksi Desire Apostle hari ini telah membuktikan salah satu dugaanku. Ini juga pertanyaan yang sebelumnya sempat Anda pikirkan. Tujuan utamanya bukan balas dendam. Klein memahami arah pembicaraan. Isengard mencondongkan tubuh dan berkata dengan serius, "Karena Jason sudah melewati tahap cold-blooded,
berarti ia sudah pasti cold-blooded. Tidak mungkin ia bertindak sejauh ini hanya untuk devil itu. Sherlock, lihat. Hingga kini, semua Beyonder resmi di Backlund telah digerakkan, bahkan para Beyonder urutan tinggi ikut menaruh perhatian. Pada titik ini, kalau Jason ingin menyerang seseorang yang lain, target sebenarnya bukankah akan jauh lebih mudah? Klein merenung sejenak dan menjawab dengan berat, "Masuk akal." Setelah percakapan singkat, Isengard pergi mencari Kaslana. Setelah Klein melempar koin, ia pergi sesuai rencana menuju klub Quelak. Keduanya belum mengungkapkan kecurigaan mereka kepada para Beyonder resmi, khawatir hal itu malah merugikan Jason, membuatnya sadar dan menghentikan rangkaian aksinya. Begitu memasuki klub Quelak, Klein bertemu dengan dokter bedah, Aaron, di lobi. Lama tak berjumpa, sapanya sambil tersenyum. "Aku sangat sibuk akhir-akhir ini," jawab Aaron dengan ramah, meski tetap mempertahankan ekspresi dinginnya. "Selain itu, istriku baru saja hamil, dan aku akan menjadi ayah lagi." "Selamat. Kapan ini terjadi?" tanya Klein santai. Aaron berpikir sejenak, lalu berkata, "Baru dipastikan. Seharusnya ia sudah hamil lebih dari 1 bulan." "Lebih dari 1 bulan?" Klein terkejut, lalu menatap matanya.